Di Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk kita sama-sama diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan pujian dan syukur buat anugerah-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini kami ada untuk menikmati firman. Firman-Mu, firman yang berkuasa dalam kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang setia. Firman-Mu yang berkuasa untuk membawa kami pada kebenaran. Sebab itu kami perlu firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan kami semua, untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami akan renungkan firman dan jadi pelaku dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan beberapa ayat selanjutnya saya mau baca, berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara tentang hidup dalam kasih, karena kasih itu adalah bagian dari teladan yang telah Yesus nyatakan bagi setiap jemaatnya, saudara dan saya. Dan kasih itu adalah bagian dari perintah firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Alkitab berkata iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Nah, kasih ini adalah sesuatu yang telah Tuhan teladankan dalam Alkitab, bahwa Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Saya kembali kepada ayat di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Prinsip saling mengasihi yang Alkitab ajarkan dalam kita adalah kasih yang sifatnya universal. Maksudnya adalah kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak membatasi, kasih yang sifatnya terhadap siapapun harus kita menunjukkan kita mengasihi. Dalam artian adalah orang yang sekalipun Alkitab berkata sekalipun musuh, saudara. Artinya orang yang tidak suka kepadamu, ya, orang yang tidak suka terhadap kita harus mengasihi dan bahkan kita mendoakan. Alkitab memberikan sebuah dasar adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan kasihlah juga sesamamu manusia, seperti juga engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita, nggak mungkin kita membenci tubuh kita. Nah, begitu juga dengan penerapan kasih terhadap sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kasih itu tidak hanya dalam sebuah komunitas tertentu, tetapi kasih itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita buktikan terhadap orang-orang di luar sana. Orang-orang yang bukan ada dalam komunitas kita sekalipun, atau bahkan pun juga orang yang membenci kita. Orang yang membenci kita, orang yang sekalipun juga tidak suka dengan kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Di sini sudah kasih Tuhan untuk supaya jangan sampai ada unsur di dalam kehidupan orang percaya kebencian, kedengkian. Saudara, Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, ini bicara hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Nah, hubungan kita dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan ada yang penting juga, hubungan dengan sesama secara horizontal. Hubungan dengan Tuhan, ya katakanlah no problem. Tetapi hubungan dengan sesama kadang ini menjadi persoalan. Kita merasa saya dengan Tuhan baik-baik saja. Persekutuan saya, pelayanan saya bagus-bagus, baik-baik saja. Tetapi kadang kita melalaikan hubungan dengan sesama.
Saudara-saudara, kadang kita melalaikan hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita, atau hubungan dengan sesama kita mungkin hanya untuk orang-orang yang senang dengan kita, saudara, yang sejalan dengan kita. Tapi orang-orang yang nggak sejalan dengan kita atau orang-orang yang nggak suka dengan kita, maka orang-orang itu kita singkirkan. Iya. Kita nggak tunjukkan bahwa mereka juga layak untuk kita kasihi. Sehingga kadang muncul kebencian di dalam hati. Saudara-saudara. Nah, kita tidak mengajarkan demikian. Tadi saya katakan hubungan dengan Tuhan tidak ada masalah. Bagus. Tapi hubungan dengan sesama di sini kita tertantang untuk hal ini. Sebab Tuhan melihat setiap kita bagaimana hubungan kita dengan sesama. Sebab begini saudara dikasih Tuhan. Katakanlah kita hubungan dengan Tuhan beres, tapi hubungan dengan sesama tidak beres, maka sama artinya tidak memiliki nilai. Yang Tuhan mau adalah hubungan kita mengasihi Tuhan dan juga hubungan dengan sesama, semuanya itu clear. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab Alkitab berkata, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kita hidup karena kasih Allah, saudara-saudara ya. Kalau bukan karena kasih Allah, maka hidup ini enggak seperti yang kita nikmati sekarang. Tapi karena kasih Allah sehingga kita boleh ada dan menikmati kehidupan di dalam anugerah. Yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutuskan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, kita semua. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pada perundungan kesempatan ini tidak panjang, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa mari kita membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan dan juga pun saya mau mengasihi sesama. Sehingga tidak ada dalam konteks Alkitab bahwa hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama no problem. Dalam artian adalah nggak memiliki nilai, tetapi hubungan dengan sesama akan memberi nilai. Saudara-saudara, bahkan terlebih hubungan dengan sesama sekalipun orang itu musuh atau sekalipun orang kita tidak mencari musuh, saudara-saudara ya, tetapi sekalipun orang yang ada di sekitar kita nggak suka dengan kita, saudara-saudara, iya, tidak berarti lalu kemudian kita membangun tembok lalu kemudian saya membenci dia. Tidak demikian, saudara-saudara. Dengan keterbukaan hati kita mau tetap menunjukkan bahwa aku mengasihi dia. Bahkan Alkitab berkata mendoakan dia. Musuh kita orang yang tidak suka dengan kita doakan. Kita doakan pada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia. Bukan dengan bobot doa untuk supaya Tuhan hukum dia, tidak. Bukan dengan bobot doa supaya dia bangkrut, dia gagal dan sebagainya. Tidak demikian. Kita tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Yang kita ajarkan adalah untuk supaya kita mendoakan mereka. Bahkan memberkati mereka lewat doa kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan mengapa begitu penting kasih yang Tuhan ajarkan untuk senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan? Alkitab mengatakan bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi banyak kesalahan. Kalau seandainya ada di antara saudara misalnya kemudian lalu orang itu engkau datangi, ya, katakanlah orang gak suka padamu engkau datangi, kemudian engkau ingin tunjukkan kepadanya bahwa engkau adalah saudaraku, engkau mau tunjukkan bahwa engkau adalah mengasihinya. Alkitab berkata kasih akan menutupi banyak pelanggaran. Berapa banyak pelanggaran kita saudara-saudara akan tertutupi oleh kasih, karena kasih itu universal. Sehingga terhadap siapapun juga kasih itu saudara-saudara ketika kita sanggup tunjukkan itu pada setiap orang, kita akan diterima dimanapun. Tapi kalau kita nggak menerapkan kehidupan dalam kasih,
kita nggak akan mendapat tempat, saudara. Dimanapun, di tetangga kita nggak akan mendapat tempat kalau kita nggak hidup dalam kasih. Di komunitas kita nggak akan mendapat tempat kalau kita nggak memiliki kasih. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang Tuhan ajarkan, kita akan mendapat tempat. Dimanapun engkau pergi, engkau akan mendapat tempat dan engkau akan jadi berkat di sana. Amin, saudara. Karena kasih juga adalah bagian dari buah. Iya, buah-buah roh. Kitab Galatia itu mengingatkan kasih, sukacita, panjang sabar, kesabaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan itu semua ada dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat diterima dimanapun. Ya. Ketika kita memegang prinsip ini, saudara ya. Kita bisa diterima dimanapun berada, saudara. Ibaratnya bahwa kita menjadi pribadi yang dapat diterima oleh orang. Dapat diterima oleh siapapun. Tapi kalau nggak demikian, kita nggak akan diterima. Bahkan kita akan ditolak. Saudara. Kenapa? Karena engkau pelit kasih dalam pengertiannya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ayat terakhir saya membaca dalam tulisan firman Tuhan di sini. Saya baca. Ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita maju, kalau kita tampil dengan prinsip bahwa saya mau menjadi pribadi yang mengasihi, kita nggak akan merasa takut. Karena kita datang membawa kasih, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bukan perseteruan. Sehingga kita nggak akan takut. Ayat itu berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara-saudara. Nah, lalu sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kasih itu akan mempersatukan. Kasih itu akan mempersatukan. Puji Tuhan. Dan menyempurnakan. Mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak akan merasa takut. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, itu kan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Memang begitu yang terjadi, saudara. Ketika kita enggak memiliki rasa mengasihi, maka kita akan terus merasa ketakutan. Iya. Tetapi kalau kita datang dengan visi membawa kasih, maka kita tidak akan takut. Karena kasih menyempurnakan saudara dan saya. Lalu kemudian kita mengasihi Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini di renungan firman Tuhan yang singkat, yang ingin saya kembali memberikan sebuah penegasan. Mari. Yesus telah memberi teladan tentang kasih, maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih ada datang dari Allah, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dan hidup di dalam kasih. Maka apa kata Alkitab dalam tulisan firman Tuhan? Maka engkau akan mengalami banyak berkat-berkat karena engkau hidup di dalam kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesempatan ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur renungan firman yang singkat yang sudah kami baca, kami pelajari. Tuhan, tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami, untuk kami menjadi pribadi seperti apa yang Kau mau, yaitu hidup di dalam kasih, mengasihi sesama, terlebih mengasihi akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami mampu apa yang kami hadapi di luar sana. Sekalipun orang membenci kami, sekalipun seteru membenci kami, tapi Tuhan ajarkan kami untuk tetap mengasihi mereka. Terima kasih, dan kami mau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, maka menjadi bernilai kehidupan ini. Menjadi bernilai
pelayanan kami dan pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, lawat jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan pulihkan setiap semua kami agar kami menjadi pribadi menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami berjalan di dalam kasih yang sempurna yang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyerahkan firman-Mu dan kami sudah terima firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.